Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas Gunung Sakurajima yang berada di Jepang. Oke, langsung saja. Saya akan membahas sedikit lokasi Gunung Sakurajima dan sedikit fun fact dari gunung tersebut. Gunung Sakurajima ini berada di Kyushu, Jepang. Gunung ini adalah sebutan untuk gunung berapi kerucut dan bekas pulau. Sekarang sudah terhubung dengan daratan. Di prefektur Kagoshima, Kyushu, Jepang, lelehan lava akibat letusan tahun 1914 menyebabkan Pulau Sakurajima terhubung dengan Semenanjung Osumi. Sakurajima dinobatkan sebagai gunung berapi paling aktif di Jepang dan salah satu gunung yang paling banyak meletus sejak 1000 tahun terakhir di kawasan cincin api Pasifik. Nama lain untuk gunung api di Sakurajima ini adalah Ondake. Hingga kini kegiatan vulkanis Sakurajima terus berlangsung dan menyebabkan debu vulkanik dalam jumlah besar ke daerah sekelilingnya. Letusan sebelumnya membentuk dataran tinggi berpasir putih. Sakurajima adalah gunung api komposit. Gunung Sakurajima memiliki tiga puncak yaitu Kitadake, puncak utara, Nakadake, puncak tengah, dan Minamidake, puncak selatan yang masih sangat aktif hingga sekarang. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini ada sejarah Gunung Sakurajima. Gunung Sakurajima ini terbentuk sebagai bagian dari aktivitas vulkanik di dalam kaldera Aira, yang merupakan kaldera besar yang terbentuk akibat letusan super dahsyat sekitar 22.000 tahun yang lalu. Letusan besar ini mengeluarkan beberapa ratus kilometer kubik abu vulkanik dan batu apung serta menyebabkan kantung magma di bawah kawasan runtuh sehingga terbentuk kaldera dengan lebar dari 20 km. Sakurajima kemudian mulai terbentuk dari kegiatan vulkanik dalam kaldera tersebut sekitar 13.000 tahun yang lalu, sekitar 8 km di sebelah selatan pusat kaldera. Awalnya Sakurajima adalah sebuah pulau yang terpisah dari daratan utama Semenanjung Osumi. Namun letusan besar pada tahun 1914 menyebabkan aliran lava besar sampai ke laut yang mengisi selat sekitar 400 meter yang memisahkan Sakurajima dan Semenanjung Osumi. Lava tersebut menebal dan menutupi selat tersebut sehingga gunung ini akhirnya menyatu dengan daratan sehingga menjadi sebuah tanjung. Area yang tertutup lava dari letusan tersebut mencapai sekitar 9,2 km dan lava yang keluar diperkirakan berjumlah sekitar 1,5 km. Letusan 1914 ini merupakan letusan yang sangat besar dan menandai berakhirnya periode tidur gunung tersebut selama lebih dari 1 abad. Singkatnya, Sakurajima bermula sebagai bagian dari aktivitas vulkanik dan kaldera Aira yang sudah ada sebagai sebuah pulau terbentuk oleh aktivitas vulkanik sejak 13.000 tahun yang lalu. kemudian menjadi satu dengan daratan utama akibat letusan besar tahun 1914 yang menghasilkan aliran lava yang menutup selat dan menghubungkan dengan Semenanjung Osumi. Ini foto-foto pada tahun 1987 sampai 1970 yang diambil oleh Profesor Yamaguchi Kamisaki. Kemudian ada geomorfologinya. Geomorfologi gunung ini menunjukkan bahwa gunung berapi ini adalah stratovolcano, yaitu gunung berapi berkerucut yang berbentuk di pinggir selatan kaldera Aira, sebuah kaldera besar yang muncul akibat letusan super dahsyat sekitar 22.000 tahun yang lalu. Sakurajima mulai tumbuh sekitar 26.000 tahun yang lalu, sekitar 300 tahun setelah terbentuknya kaldera tersebut. Gunung ini memiliki 3 puncak utama, yaitu Kitadake yang sudah kita sebutkan di awal tadi dengan ketinggian 1117 meter, dengan ada Nakadake itu dan Minadake. Kemudian awal Sakurajima adalah sebuah pulau terpisah, namun letusan besar tahun 1914 masih menyebabkan lava besar yang menutup selat utara sehingga dan Semenanjung Osumi sehingga menutup menjadi jatuh. Oke. Kemudian ini lavanya. Lava dari letusan ini
menutupi area sekitar 9,2 dan menebal daratan dengan volume kita sudah jelaskan tadi ini. Bagi saya akan baca kembali. Lava dari letusan ini 1914 menutupi area sekitar 9,2 km dan menebalkan daratan dengan volume lava sekitar 1,5 km. Morfologinya, wilayah ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik berulang yang membentuk dataran tinggi berpasir putih dan tanah vulkanik subur di sekitarnya. Aliran lava dan abu vulkanik rutin mengubah lanskap secara dinamis dan mempengaruhi kedalaman teluk serta pola pasang surut di sekitar Sakurajima sebagai bagian dari kaldera air. Sakurajima memiliki sumber magma yang berasal dari reservoir magma besar di bawah kaldera yang sama, dan kegiatan vulkaniknya kerap berlangsung dalam bentuk letusan eksplosif dan efusif dengan abu vulkanik dan lava yang terus membentuk morfologi gunung dan sekitarnya. Ini data frekuensi Gunung Sakurajima. Material vulkanik yang berasal dari Gunung Sakurajima terutama Sakurajima terdiri dari lava dan material piroklastik yang bertipe andesit hingga dasit dengan tingkat kalium sedang. Material ini terbentuk dari letusan yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan batuan vulkanik yang kaya akan silika sehingga menyebabkan sifat letusan cenderung eksplosif. Aliran lava dari erupsi yang membentuk lapisan kerucut vulkanik letusan 1914 menghasilkan sekitar 1,5 lava yang tumpah menutupi daerah seluas 9,2 km, termasuk mengisi selat pemisah antar Sakurajima dan Semenanjung Osumi. Letusan eksplosif menghasilkan abu dan batu apung yang terkadang terbawa angin hingga jarak yang sangat jauh, hingga 1000 km ke daerah Kanto. Tipe magmanya itu tipe magma Gunung Sakurajima, magma andesitik hingga dasitik dengan kandungan silika sedang hingga tinggi. Magma ini bersifat cukup kental sehingga cenderung menyebabkan letusan yang eksplosif. Gunung Sakurajima yang merupakan stratovolcano ini memiliki magma yang berasal dari satu reservoir magma besar yang dibawa kaldera air. Magma tersebut terus mendesak ke permukaan dan menyebabkan aktivitas vulkanik aktif, termasuk letusan-letusan kecil yang sering terjadi, serta letusan besar seperti yang terjadi pada 1914 yang diikuti oleh aliran lava dan magma yang kental. Kemudian lava vulkanik dan material piroklastik yang membentuk stratovolcano. Letusan gunung ini terkenal dengan tipe letusan vulkanian yang cukup eksplosif akibat viskositas magma yang tinggi. Ini reservoir yang berada di bawah kaldera air. Oke, kita lanjut. Mekanisme erupsinya itu terjadi ketika magma dan gas vulkanik terdorong ke permukaan melalui rekahan dan lorong bawah tanah. Tekanan magma yang terus meningkat sampai melebihi tekanan hidrotermal dan tekanan bebatuan di sekitarnya menyebabkan magma dan gas terus keluar ke permukaan sebagai letusan. Proses erupsi meliputi beberapa tahapan, yaitu pembentukan dan pendakian magma, pengumpulan magma di ruang magma, dan keluarnya magma ke permukaan saat tekanan sudah terlalu tinggi. Faktor pengontrolnya yaitu 1. Ada tekanan di kantong magma atau reservoir magma yang berada di bawah gunung api. 2. Komposisi magma dan kandungan gas vulkanik. 3. Struktur geologi dan rekahan di sekitar gunung. Kemudian ada keempat, pergerakan magma yang berhubungan dengan sistem geotermal di bawah Sakurajima yang juga mempengaruhi letusan eksplosif. Indeks letusan gunung api Sakurajima dikenal dengan letusan kecil yang sering terjadi, namun sekali juga terdapat letusan besar sekitar 7.000 tahun yang lalu. Sakurajima meletus dengan indeks ledakan vulkanik atau VEI sebesar 6 yang merupakan letusan yang sangat besar dan setara dengan letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Sejak tahun 1955, Sakurajima menunjukkan aktivitas vulkanik yang sangat aktif dengan ribuan letusan kecil setiap tahunnya.
Tipe-tipe gunung api berdasarkan bentuk, aktivitas, dan jenis letusan. Berdasarkan bentuk dan aktivitas gunung api gunung aktif masih mengalami gunung api aktif masih mengalami aktivitas vulkanik seperti letusan, keluarnya asap, dan gempa. Contoh seperti di Gunung Merapi, Gunung Sinabung. Kedua itu ada gunung api istirahat, tidak meletus dalam jangka waktu tertentu, tapi bisa sewaktu-waktu meletus kembali. Contohnya seperti Gunung Kelut dan Gunung Ciremai. Tiga itu ada gunung api mati, tidak mempunyai catatan letusan ribuan tahun terakhir dan dianggap sudah tidak aktif. Nah, ini seperti ini dia. Oke, kita lanjut. Berdasarkan tipe letusan, itu ada Hawaiian, letusan berupa pancuran lava, cairan yang mengalir bebas. Ketinggian letusan lava sekitar 200 meter. Biasanya ukuran letusan kecil tapi intens. Contoh Gunung Mauna Loa. Ya, dia seperti ini. Kemudian ada Strombolian, letusan ini berskala dengan interval sekitar 12 menit. Lava mendidih dan meletus seperti kembang api. Ketinggian letusan mencapai 500 meter. Ada Vulkanian, letusan lebih eksplosif dengan material padat seperti bom, abu, dan lava. Bisa menimbulkan awan panas. Pelean, letusan yang disebabkan oleh penyumbatan kawah menghasilkan letusan yang sangat merusak dengan awan panas dan longsor. Pilinian, letusan yang sangat eksplosif dengan kolom letusan mencapai lebih dari 55 km ke atmosfer. Kemudian ada Icelandic, letusan gunung api yang ditandai oleh keluarnya lava basalt yang sangat cair melalui retakan pada fissure di permukaan bumi. Baik, sekian, terima kasih.